Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus menolong kita semua dan Tuhan memberkati kita semua. Itu doa saya kepada kita semua sebagai anak Tuhan. Pada kesempatan ini saya akan berbagi firman Tuhan di dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat 16. Di sana Alkitab menulis, berfirmanlah Tuhan kepadanya atau Gideon, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai habis. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan, tema kita adalah bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Saudara, suatu ketika bangsa Israel ini mengalami keterpurukan. Ya, selama 7 tahun mereka dijajah oleh bangsa Midian. Sehingga orang Israel ini menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Ayat 6a. Nah, mengapa hal itu terjadi? Karena bangsa Israel memberontak kepada Tuhan. Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan mengizinkan kesesakan terjadi atas bangsa Israel. Perhatikan, kenapa mereka mengalami keterpurukan? Karena mereka memberontak kepada Tuhan. Jadi roh memberontak itu tidak baik. Roh memberontak itu adalah identik dengan rohnya iblis. Suka memberontak. Anak yang memberontak terhadap orang tua itu tidak baik. Ya. Jadi yang namanya pemberontak itu tidak, kedengarannya kurang baik. Nah, itu sebabnya itu yang dilakukan oleh bangsa ini, sehingga Allah izinkan masalah mereka. Ya. Masalah datang demi datang, Tuhan kirim orang Midian untuk membuat mereka itu terpuruk. Dan itu cara Tuhan. Dan kita harus hati-hati dalam hal ini. Karena memberontak adalah bukan dari idenya Tuhan, tapi dari iblis. Kalau kita mau diberkati, jangan coba-coba sekali untuk kita memberontak. Lalu ada konsekuensi bila kita menyimpang dari jalan-jalan Tuhan. Begitu perkasahnya bangsa Midian, sehingga bangsa Israel ini mengalami ketakutan yang luar biasanya. Sampai-sampai mereka harus bersembunyi di gua-gua dan kubu-kubu. Meski demikian, ketika mereka berseru-seru kepada Tuhan, Ia pun tetap mendengarkannya dan memberikan pertolongan. Lalu Tuhan mengutus malaikatnya untuk memanggil seorang muda, yaitu Gideon. Jadi di tengah-tengah kesulitan mereka, Tuhan suruh atau Tuhan dengar doa mereka. Ya, maka Tuhan mengutus Gideon. Terkadang kala saudara kita di tengah-tengah kesulitan kita berseru. Ya, firman Tuhan datang kepada kita, mengingatkan kepada kita. Sama dengan bangsa ini. Allah mengutus malaikat Tuhan. Ya, malaikatnya untuk memanggil seorang namanya Gideon yang sedang mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur karena ia juga sangat ketakutan terhadap bangsa Midian dan Amalek. Secara manusia Gideon bukanlah orang yang gagah berani. Ia juga seorang yang penakut dan tidak punya kemampuan yang bisa diandalkan. Mana mungkin dia bisa memimpin bangsa Israel, ya, menghalaukan bangsa Midian dan juga Amalek? Impossible. Ya, perhatikan firman Tuhan. Adakah sesuatu apa yang mustahil untuk Tuhan? Kejadian 18 ayat 14a, dan apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang apa yang kuat. 1 Korintus 1 ayat 27. Kadang-kadang kita anggap enteng, gua lebih pintar dari dia, gua lebih bisa. Ya, nggak mungkin.
Tapi saudara-saudara, ayat ini berkata, apa yang bodoh dilihat dunia, Allah pilih dia. Ingat, Allah pilih dia. Kadang-kadang tiba-tiba ada orang memberikan informasi, mengingatkan kepada kita. Ya puji Tuhan kalau kita dengar dengan kerendahan hati, kita introspeksi diri. Tapi ada yang tersinggung. Ada. Ya. Sudah diingatkan. Ya, dia sudah tahu. Tapi saudara-saudara dia tidak terima. Nah, ini tidak mau ya melihat perubahan di dalam hidupnya. Ya. Ayat ini berkata, "Nggak mungkin orang lemah. Gideon lemah kok. Penakut pula." Tapi kita lihat, kalau Tuhan pakai sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, itu harus kita tahu. Dan selalu saya katakan, Allah banyak cara untuk memberkati, menolong, memberikan solusi kepada kita. Allah punya cara. Ya. Ketika kita punya orang tua, ya, lantas ada orang lain nih memberikan solusi kepada kita, bukan berarti orang tua kita goblok. Gak bener. Nggak lebih hebat daripada yang memberikan solusi. Itu cara Tuhan. Satu waktu mungkin saudara dengar firman Tuhan yang disampaikan di gereja lokal. Tapi saudara dengar lagi firman Tuhan dari, ini rahasia. Ini cara Tuhan, bukan rahasia. Bukan berarti di gereja lokal kita nggak benar. Nggak hebat. Karena itu yang sedang muncul di hari-hari ini. Ya. Sepertinya nggak ada. Tetapi ayat ini berkata, yang engkau anggap tidak mungkin, tapi bagi Allah, Allah sanggup melakukan segala sesuatu untuk mempermalukan yang pintar. Bukankah hal yang sama juga terjadi pada Daud? Saudara-saudara, siapa sangka Daud dipilih Tuhan untuk menjadi raja, menggantikan Saul. Gideon juga demikian, ia hanya berasal dari kaum yang paling kecil di antara suku Manasye dan termuda di antara kaum keluarganya. Bila kita baca kisah Gideon lebih lanjut, terlihat betapa Tuhan memakai Gideon menjadi pahlawan Israel yang gagah perkasa dan sanggup mengalahkan bangsa Midian. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan, kalau kita mau bersedia dipakai Tuhan, maka kita bisa jadi pahlawan. Ketika Gideon menjadi pahlawan, saudara-saudara, dipakai Tuhan, dia tidak sombong, dia tidak haus pujian. Enggak. Dia tidak haus. Ya, saudara-saudara dalam kasih Tuhan. Bila kita, saudara-saudara, Tuhan izinkan, kalau kita mau buka hati, mau dipakai oleh Tuhan, mau berbuat sesuatu, maka Tuhan pakai kita. Selama kita kunci diri kita sendiri, selama kita berdiam diri, tidak mau mengembangkan, hanya menjadi orang belas kasihan tiap hari, itu tidak salah. Tiap hari kita minta tolong sama Tuhan, minta tolong tiap hari, bangun pagi, besok hari juga. Nggak salah sih kita berdoa, minta tolong sama Tuhan. Tapi apa yang kita sudah lakukan untuk memuliakan Tuhan? Kita perhatikan itu. Gitu loh. Ya. Artinya, kalau kita berbuat sesuatu untuk Tuhan, itu refleksi atau respon kita kepada Tuhan. Coba kalau saudara punya WA tidak respon, saudara akan ngomel-ngomel, marah, ya tak? Sama, Tuhan baik dalam hidup kita, kita sendiri tidak merespon. Toh Tuhan tahu kok saya punya kelemahan. Tapi saya mau kasih tahu, mari kita responi dengan berbuat sesuatu untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk manusia. Bukan untuk hamba Tuhan, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Diatur oleh gembala. Dia sanggup mengubah segala, kita lihat di sini ya. Jadi dia sebagai pahlawan, dia mengalahkan
Orang Median, apapun keadaan kita saat ini saudara, jangan pernah menyerah. Tuhan selalu punya jalan, ya, keajaiban. Dia sanggup mengubah segala sesuatu dari keterpurukan kita menjadi kemenangan. Katakan amin. Dari yang tidak baik menjadi baik. Kita punya Tuhan yang kuasanya tak terbatas. Dia akan terus menyertai kita. Aku punya Tuhan yang besar. Katakan amin. Tuhan Yesus tolong kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Amin.